Selamat pagi untuk para OMK di Sragen. Wah, saya sudah 2 bulan nggak pulang ya. Masih kangen loh. Ya, nama saya Romo Aloysius Yuli Duyanto. Saya dari Tarekat MSF atau Misionaris Keluarga Kudus. Saya asalnya dari lingkungan dulunya Timotius, tapi sekarang sudah dipecah. Sekarang lingkungan yang kami masuki, keluarga saya, ibu saya masih di sana, itu di Veronica, Kerapia, Sragen Wetan. Rumahnya belakang KPU ya, dekat Pasar Sapi yang dulu. Gitu. Saat ini saya bekerja di Jogja, di Kota Gudeg. Di Kota Gudeg, kata Sister Nur. Terlalu manis Gudeg. Ya, saya bekerja di sekolah setingkat MSF di Seminari Tingginya Tarekat MSF di Biara Nasaret Jalan Kaliurang kilometer 7,5. Jadi tidak jauh-jauh banget dari Sragen, maka saya seringkali juga jedul nang omah. Saya ditabiskan tahun 2006. Kemudian tugas pertama saya waktu itu di Papua Nugini, di kota di pedalaman Papua Nugini selama 2 tahun, kemudian ditarik kembali ke Indonesia, tetapi bukan tinggal di Indonesia, kemudian saya diutus untuk menjadi misionaris lagi di di negara Jerman. Jadi saya selama 9 tahun di Jerman. Setelah 9 tahun saya boleh pulang, ya sekarang malah diminta tinggal di sekolah setingkat MSF di Jogja ini. Apalagi Sister ini yang diomongkan ini? Sebanyak mungkin. Wah, sebanyak. Waktunya tadi 5-10. Ya, ini baru setengah menit loh, Romo. Oke, baik. Perkenalan MSF mau? Nah, saya boleh share screen ya? Boleh. Silahkan, Romo. Boleh sekali, Romo. Ya, saya mau memperkenalkan sedikit tentang MSF lah kalau begitu, daripada waktunya hanya sedikit. Sudah kelihatan belum dong? Sudah ya? Sudah. Ya, ini saya mau memperkenalkan sedikit saja tentang MSF. Apa sih MSF? Ini ada 3 lambang di kiri ini ya. Jadi ini yang paling atas itu MSF Internasional. Kemudian yang tengah itu MSF Jawa. Saya dari Provinsi Jawa, yang provinsialatnya ada di Semarang. Kemudian tahun lalu kami merayakan 125 tahun tarekat kami berdiri. Jadi ada 3 hal yang saya sebutkan di atas itu. Nah, sekarang apa itu MSF? Ya, supaya tahu sedikit lah. MSF itu sebenarnya kependekan dari Misionari Sacra Familia atau Misionaris Keluarga Kudus. Dan sekarang MSF itu adalah tarekat religius dan juga bruder, ada juga bruder. Meskipun ya sebenarnya tarekat utamanya MSF, tetapi kami juga menerima bruder, sudah ada beberapa bruder yang berkekal, yang statusnya kepausan, artinya ya bisa dikirim kemana saja sesuai kebutuhan. Kemudian karena kami itu Misionaris Keluarga Kudus, tentu saja kami juga teladan utamanya adalah Keluarga Kudus Nasaret Yesus Maria Yusuf. Menangan ini karena rodo menangan tur maruk karena Yesus Maria Yusuf di PKB. Ya, kemudian nggak muncul nih. Selanjutnya, nah, sejarahnya MSF ini didirikan oleh seorang imam seorang imam misionaris La Salette namanya, tarekatnya yang berasal dari Prancis. Dia bernama Jean Berthier MS. Venerabilis ini maksudnya adalah bahwa beliau itu sudah sebelum menjadi beato, itu yang namanya venerabilis. Jadi sebelum masuk menjadi beato. Kemudian didirikan tanggal 28 September
1895, maka tahun kemarin kami merayakan 125 tahun berdirinya tarekat kami. Ya. Karena pandemi akhirnya tidak ada perayaan khusus, hanya intern komunitas-komunitas yang ada saja. Kemudian di mana didirikan itu di Grave, di negeri Belanda. Jadi 125 tahun lalu di negeri Belanda. Lalu apa sebenarnya gagasan awal pendirian tarekat kami, yaitu mendidik orang muda Katolik yang ingin menjadi misionaris, tetapi karena usia dan kemiskinan pada saat itu tidak bisa masuk seminari. Maka hingga saat ini sebenarnya juga kami menerima banyak beberapa yang sudah pernah bekerja atau yang kuliah dan lain sebagainya untuk menjadi imam MSF, termasuk saya yang telat juga saya. Kemudian mengapa didirikan di Belanda, padahal romonya itu orang Prancis ya. Pada saat itu memang di negeri Prancis sedang ada gelombang anti klerikal, anti imam Katolik, anti gereja terutama. Kemudian mereka mencari tempat yang lebih Young Bertie mencari tempat yang lebih representatif gitu ya, yang terus pindah ke negeri Belanda. Lalu selain tadi ada teladan, kami juga mempunyai pelindung kongregasi yaitu Bunda Maria La Salette. Ini maka tadi romo pendiri kami itu juga seorang misionaris La Salette. Jadi pada 19 September 1846 itu Bunda Maria itu menampakkan diri di Bukit La Salette namanya di Prancis Selatan kepada dua orang gembala yang bernama Melanie Calvat dan Maximum Giroux. Ya, pesan utamanya sebenarnya hampir sama dengan yang lain, tetapi pada saat Maria menampakkan diri di La Salette, Ibu Maria itu menangis, ya, menangis dan mewartakan pertobatan. Dan sehingga pada saat ini Bunda Maria La Salette juga disebut sebagai Bunda Rekonsiliasi. Oleh sebab itu tarekat kami juga selalu berusaha untuk menawarkan rekonsiliasi, menawarkan pertobatan kepada umat yang dilayani. Kemudian sekarang ini MSF ada di mana saja? MSF ada di mana saja? Ya, itu ada di Asia Pasifik, di Indonesia itu di Jawa misalnya di KS dan KAJ, kalau itu banyak. Enggak, kalau saya sebutkan satu-satu lama. Kemudian di Kalimantan itu ada di Kesukupan Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Silor. Kemudian di Sumatera ada di Lampung, di Pangkal Pinang. Kemudian di NTT juga di Larantuka, di Atambua. Kemudian juga ada di Filipina, kemudian juga Papua Nugini, di mana saya 4 tahun di sana juga. Kemudian Afrika itu ada di Madagaskar dan juga di Mozambik. Negara berbahasa Portugis, sehingga misionaris kami dari Brasil yang ke sana juga di Mozambik. Kemudian di Eropa Barat itu ada di Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, Italia, Belanda, ya Austria juga ada. Kemudian di Eropa Timur ada di Polandia, di Belarusia. Itu para romo kami yang di Belarusia itu bekerja di dekat Chernobyl itu, sehingga ada yang pernah yang juga meninggal karena bencana Chernobyl juga itu. Kemudian di Eropa Tengah di Republik Czech, kemudian di Skandinavia juga ada di Norwegia. Kemudian di Amerika MSF ada di Kanada, di USA itu di sekitar Texas. Ya. Di sekitar sana jadi banyak koboi. Ya. Kemudian di Amerika Selatan ada di Brasil, kita punya 3 provinsi di Brasil, kemudian di Chili, di Argentina, di Bolivia, dan 2 tahun lalu kami memulai misi kami di Kuba. Itu beberapa tempat, walaupun tidak sangat banyak, tetapi saya kira kami cukup berbangga, sudah cukup banyak yang kami layani. Saya bersyukur sudah paling tidak ada beberapa negara yang pernah saya layani. Kemudian kerasulan MSF itu apa saja ya? Yang pertama memang
kan namanya misionaris ya, kemudian kerasulan misioner ini kita melihat gambar-gambarnya sajalah ya, daripada ngomong banyak ya sudah lihat gambarnya. Ini dua orang romo kami yang di sebelah kiri ini ya, yang di Chili, mereka Romo Saryanto dan Romo Ferry. Kemudian yang selain misioner di tempat yang jauh ya, tetapi kami juga berkutat juga dalam bidang budaya. Kami mengelola Balai Budaya Rejosari di Kudus yang menjadi tempat untuk pertemuan budaya, dialog budaya maupun agama di daerah Pantura, jadi di daerah Kudus. Jadi di sana kita mengelola Balai Budaya itu yang diketuai oleh Romo Lukas Heri Purnawan atau Romo Ipeng yang gondrong. Dan yang bawah ini saya matching sebentar ini ya, gambar bawah itu waktu saya di Jerman sedang mengadakan misa di tengah-tengah perkemahan itu ya, perkemahan summer itu ya, bulan musim panas itu ya, kelihatan banyak anak-anak muda di sana. Kemudian dari kerasulan keluarga ya, kerasulan keluarga kita juga cukup banyak berkecimpung di kerasulan keluarga ini di banyak keuskupan ya, maksudnya yang kami layani. Kemudian juga paling tidak kami saat ini juga aktif di KBI sebagai sekretaris eksekutif Komisi Keluarga, juga dikelola oleh salah satu romo kami. Kemudian di Keuskupan Agung Semarang ini kami juga mempunyai pusat pendampingan keluarga di Semarang. Kemudian saya pernah juga mengunjungi yang di Polandia, yang di Spanyol, itu mereka juga mempunyai pusat pendampingan keluarga. Karena kami juga ingin lebih untuk berpastoral dalam bidang keluarga. Kemudian kerasulan yang ketiga, kerasulan panggilan, tentu saja ini sebenarnya juga menjadi awal dari pendirian tarekat kami, yaitu menyiapkan panggilan, menyiapkan misionaris. Jadi tentu saja ini berkaitan dengan panggilan. Saat ini kita mempunyai tidak banyak frater, sehingga terus terang kami membutuhkan juga ya. Tempat-tempat tadi juga masih banyak yang harus diisi oleh misionaris-misionaris kita. Jadi itu 24 kerasulan ya. Bisa 1 menit lagi. Oke, sip. Ya, oke. Kemudian kita melihat jenjang pendidikan kita nanti itu ada di Salatiga yang postulat dan novisiat. Jadi postulat 1 sampai 2 tahun, kemudian novisiat 1 tahun, kemudian di Skolastika di Jogja ini sekitar 6 sampai 7 tahun. Jadi itu jenjang pendidikannya. Kalau melihat syarat-syarat nanti bisa hubungi saya, sudah nggak usah teman. Begitu saja, Suster ya. Perkenalan singkat dari kami. Terima kasih banyak, berkah dalam.